relawan Anies juga sudah bergerilya ke seluruh Indonesia, terus-menerus mempromosikan Anies supaya mulus digandeng oleh partai politik. Label politik identitas tidak kunjung hilang, Nasdem bisa saja akan berpikir ulang. Sekalipun Surya Paloh pernah mengatakan, tidak setiap politik identitas itu negatif. Anies bukan kader partai politik. Ini sebuah kendala yang cukup serius. Kita lihat saja, di akhir masa jabatannya, Anies melakukan manuver politik lewat mengubah puluhan nama jalan menjadi nama tokoh-tokoh masyarakat Betawi. Anies juga meresmikan rumah susun, padahal saat kampanye Anies menjanjikan rumah tapak, bukan rumah susun. Anies juga selalu mondar-mandir ke stadion kebanggaannya. Semua itu seolah-olah dipas-pasin menjelang akhir jabatannya, agar masyarakat jadi ingat hasil kerja Anies. Makanya, di akhir masa jabatan, Anies jor-joran meresmikan bangunan ini itu. 16 Oktober 2022, Anies lengser. Jabatan gubernur diserahkan kepada pejabat sementara gubernur yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri yang sudah disetujui oleh DPRD. Artinya, saat ini Anies tinggal menghitung hari menjabat sebagai gubernur Jakarta. Artinya juga, Anies mengalami masa yang tidak mudah untuk memuluskan ambisinya menjadi capres di Pilpres 2024. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan ini, bantu subscribe, komen, dan like channel ini ya. Sudah kita ketahui, Anies Baswedan digadang-gadang menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Beberapa partai memberi sinyal berminat meminang Anies sebagai capresnya. Setidaknya, Partai Nasdem yang pada bulan Juni 2022 dalam rakernasnya telah menetapkan 3 usulan bakal calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Dari partai lain, yaitu PKS, dalam setiap kesempatan selalu melambungkan nama Anies sebagai salah satu capres dari eksternal partai. Nasdem dan PKS sudah saling bersilaturahmi menyatukan kesepakatan agar mereka semakin solid mengusung Anies sebagai capresnya. Pasca Rakernas Nasdem, AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, tak menunggu lama bersafari menemui Surya Paloh. Hasilnya, dari pertemuan itu, tidak ada pernyataan politik yang secara eksplisit menyebutkan Nasdem dan Partai Demokrat memastikan diri untuk berkoalisi. Dalam kunjungannya ke markas Nasdem adalah untuk menawarkan diri menjadi cawapresnya Anies. Mengapa demikian? Karena bersamaan dengan pertemuan Surya Paloh dan AHY ini, SBY juga bertemu dengan JK di Cikeas. Meskipun dalam pertemuan itu tidak ada informasi tentang penduetan antara Anies dan AHY. Tetapi kan kita tahu, JK memiliki kedekatan yang sangat khusus dengan Anies. JK adalah kingmaker Anies. Di lain sisi, relawan Anies juga sudah bergerilya ke seluruh Indonesia, terus-menerus mempromosikan Anies supaya mulus digandeng oleh partai politik. Berbagai macam cara dilakukan agar elektabilitas Anies stabil di 3 besar atau syukur-syukur bisa menjuarai dalam survei-survei yang ada. Ini untuk menjadi modal utama Anies agar partai politik mau melirik dan menimangnya. Sampai saat ini, lembaga survei secara rutin meluncurkan hasil surveinya. Dan kita tahu, beberapa survei selalu menempatkan Anies menjadi 3 besar bersama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tetapi sampai saat ini belum ada satu partai pun yang secara resmi berminat meminang Anies sebagai capresnya.
Harapan Anies dan relawan pasti menginginkan sesegera mungkin ada partai yang mendeklarasikannya sebagai capres di saat dia masih menjabat sebagai gubernur. Sementara itu, janji Nasdem akan mendeklarasikan capres dan cawapresnya di akhir tahun ini. PKS pun juga begitu, naga-naganya, gelagatnya akan mengusung Anies sebagai capresnya, tetapi juga akan dilakukan pada akhir tahun ini. Artinya, dalam 2 bulan sebelum akhir tahun, segalanya masih sangat mungkin terjadi. Anies bisa maju, tetapi bisa juga tidak maju sebagai capres. Artinya, meskipun mereka sudah ancang-ancang akan menyapreskan Anies, proses menuju sana masih panjang, peluang juga masih 50-50. Kenapa? Pertama, bulan Juni 2022, ketika PKS melakukan kunjungan ke kantor Nasdem, Surya Paloh berkelakar. Kita tidak sekedar melihat calon, kita juga melihat ada nggak sih isi kantongnya. Kata-kata ini ditujukan ke Sekjen PKS. Ini sinyal Nasdem nggak mau berdarah-darah mengeluarkan dana politik sendirian. Nasdem menginginkan PKS juga terlibat langsung dalam pemenuhan dana politik itu. Itu faktor pertama. Faktor keduanya, jangka waktu 2 bulan bisa saja meredupkan karir politik Anies. Karena pasca lengser dari jabatan gubernur, Anies tidak seleluasa lagi seperti saat masih menjadi gubernur. Karena siapapun, selama masih memegang pejabat publik, elektabilitas masih bisa moncer dan terkerek terus. Dari sinilah sangat mungkin Nasdem akan berubah pikiran. Apalagi bila ternyata PDIP curi start mencapreskan Ganjar Pranowo yang memungkinkan Nasdem memilih Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Faktor lain, label politik identitas yang disematkan ke Anies masih melekat kuat di masyarakat. Bahkan kelompok anti Anies semakin giat menyuarakan Anies adalah simbol politik identitas. Hal ini pasti bisa menjadi pertimbangan Nasdem. Karena apabila label politik identitas tidak kunjung hilang, Nasdem bisa saja akan berpikir ulang. Sekalipun Surya Paloh pernah mengatakan, tidak setiap politik identitas itu negatif. Tapi tentu juga Nasdem menyadari, pasca Rakernas, survei memberi kejutan. Elektabilitas Nasdem merosot sampai di bawah ambang batas. Kendala yang lain, Anies bukan kader partai politik. Ini sebuah kendala yang cukup serius, karena hingga saat ini dalam soal pencalonan capres, undang-undangnya menyebutkan hanya partai politik yang dapat mencalonkan seseorang menjadi capres. Maka dari itu, berbagai usaha dan berbagai cara dilakukan oleh Anies dan para pendukungnya. Tujuannya sudah pasti agar elektabilitas Anies tetap moncer, sehingga partai politik bisa mempertimbangkan mengusungnya sebagai capres. Banyak hal dan manuver agar Anies selalu menarik perhatian publik dan media. Kita lihat saja, di akhir masa jabatannya, Anies melakukan manuver politik lewat mengubah puluhan nama jalan menjadi nama tokoh-tokoh masyarakat Betawi, dengan alasan agar nama jalan yang ada di Jakarta bernuansa Betawi. Lalu istilah rumah sakit diubah menjadi rumah sehat. Anies juga meresmikan rumah susun, padahal saat kampanye Anies menjanjikan rumah tapak, bukan rumah susun. Sebelumnya, Anies juga selalu mondar-mandir ke stadion kebanggaannya, Jakarta International Stadium, saat soft launching, saat grand launching, dan saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Semua itu seolah-olah dipas-pasin menjelang akhir jabatannya. Ini strategi yang baik, ini strategi psikologis agar masyarakat jadi ingat hasil kerja Anies. Karena kita tahu, daya ingat masyarakat sangat pendek. Makanya, di akhir masa jabatan,
Anies jor-joran meresmikan bangunan ini itu, bersilaturahmi dengan tokoh lintas agama dan lain-lain. Namun, apakah semua yang dilakukan Anies dan para relawan ini berhasil? Apakah semua strategi dan taktik yang dilakukan Anies untuk memuluskannya menjadi salah satu kandidat presiden di Pilpres 2024 akan membuahkan hasil yang memuaskan? Mari kita tunggu.